Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak udah mau meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Nah, perkenalkan nama saya Aura Putri Arinda. Ingin mewawancari Bapak tentang perusahaan Bapak. Nah, kalau boleh saya Ya, tahu nama Bapak siapa? hmm, nama saya Guntur Gawas Mukodam. Eh, Sekarang Bapak tinggal di mana? Kebetulan saya sekarang lagi diam di Bandung, di Soreang. Di Kalau biasanya saya diam di Jakarta. Oke, nah saya mau nanya nih Pak, kalau tempat usaha Bapak itu bernama apa? Hmm, Tempat usaha saya namanya Tentang Kopi. Itu bergelut di bidang bisnis kopi dan makanan juga sih ada. Oke, nah tempat usaha Bapak di mana? Lokasinya di Jakarta Selatan, di apartemen Kalibata City. Kalau kan Bapak itu kayak lebih ke kafe berarti apa ya? Nah, itu Ya, tuh namanya apa? Nama tempatnya gitu, nama tempatnya Tentang Kopi. tentang kopi. Mm-mm. Nah, sudah berapa lama usaha Bapak dijalankan? Tentang Kopi berdiri dari Januari, tanggal 20 Januari tahun Sudah. sekarang. Udah hampir setahun berarti. Nah, di Bapak, desa Bapak, apakah sudah ada pegawai atau SDM? Untuk sampai sekarang SDM yang ada tuh ada pegawai kedainya ada 2 orang, eh, finance-nya 1 orang, sama manajer store-nya 1. Jadi Nih. total ada 4 pegawai. Nah, kan Bapak punya pegawai nih ya, punya Hmm. eh, suatu, ya intinya punya SDM. Nah, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan Bapak? Cara untuk meningkatkan kinerja pegawai saya, pertama-tama yang jelas saya training dulu semuanya. Dari mulai barista, waiters, finance. Kalau finance tuh nggak di training sebenarnya, tapi dikasih tahu basic-basicnya aja. Soalnya dia juga udah punya basic. Nyampe sekarang masih sering, kalau untuk barista masih sering training-training kayak gitu, kayak pelatihan-pelatihan. Karena basicnya saya juga barista sebenarnya, jadi nggak susah untuk. Nah, jikalau di perusahaan Bapak ada SDM yang tidak bekerja dengan baik, Bapak sebagai atasan itu seperti apa? Nah, sempat ada 1 orang yang kerja kinerjanya kurang baik, malah dibilang buruk gitu. Pertama ya mungkin dimaklum. Kalau udah kedua kali saya tegur, yang ketiga kali baru saya ajak ngobrol biasanya. Kalau misalkan diajak ngobrol kita nggak punya titik temu, ya udah, mungkin saya kasih pilihan, mau ada hukuman atau misalkan eh, mengundurin diri kayak gitu. Hmm. Nah, setelah hal itu, bagaimana Bapak pengelolaan pegawai Bapak di usaha Bapak? Pengelolaan pegawai, kalau pengelolaan pegawai sih saya lebih menekankan untuk pegawai itu nyaman bekerja. Nyaman bekerja, kalau misalkan si pegawai udah nyaman bekerja, itu bisa meningkatkan kinerja pegawai juga sih. Nggak ada cara khusus untuk mengelola sih, kayak lebih pendekatan aja gitu, biar biar nggak ada gap antar atasan sama pegawai, mungkin itu sih. Nah, kan tadi tentang pengelolaan kinerja SDM atau pegawai ya, Pak ya. Nah, Ya, bagaimana Bapak mengelola
perusahaan Bapak sendiri ketika mungkin kan perusahaan tuh ada jatuh Ya, naiknya gitu ya Pak ya. Nah, Bapak bagaimana gitu? kalau misalkan masalah jatuh tuh, satu perusahaan mungkin harusnya bisa mempertimbangkan dan meminimalisir itu dari awal. Saya udah bisa eh, menyisihkan sebagian penghasilan itu untuk mengcover mengcover ketika mungkin ada yang namanya jualan tuh ada nggak lakunya pasti itu mesti diminimalisir dari awal. Mungkin caranya itu. Kalau untuk yang lain sih udah sepertinya. Belum ada kendala yang nyampe sekarang, belum ada kendala yang benar-benar susah gitu. Oke. Nah, berarti sekarang Bapak apakah perusahaannya ya lumayan rame kah? Karena kan baru-baru ya Pak ya. Nah, Ya, karena baru-baru ini Bapak gimana cara untuk mempromosikan eh, kafe Bapak? hmm, sebenarnya kafe dari awal tuh kita nggak pajang promosi gede-gedean, cuman di sekitar tempat aja. Karena target marketnya juga emang daerah situ-situ aja. Jadi cara mempromosikannya ya kita dengan hospitality kita yang benar, dengan service kita yang baik. Mungkin orang pun akan dari mulut ke mulut gitu. Soalnya kalau bicara masalah rasa, menurut saya kedai kopi sih ya nggak akan beda jauh gitu. Jadi paling di servis aja sih yang dibedain kayak gitu. Kita nggak pasang promo yang gede-gedean juga sih. Nih, nih terakhir ya Pak. Eh, apa kelebihan dan kekurangan HP Bapak? Kelebihannya kita yang ditonjolin dari KP kita adalah service sama hospitality-nya. Kita kalau kekurangan ya mungkin tempat kita kecil, Hmm, belum bisa beli tempat yang gede gitu. Tapi so far progresnya lumayan gitu. Lumayan cepat sampai sekarang. Baik. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga usaha Bapak semakin maju dan lancar-lancar Amin. ya Pak. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.